pasukan Garda Revolusi. Ya, mereka yang juga termasuk jadi pasukan penyelundupnya. Kan mereka yang bisa memobilisasi resources kan. Halo warga intelektual sekalian. Guys, Pak Rizal Malanggeng mengatakan bahwa pasukan IRGC itu adalah pasukan penyeludup. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pasukan IRGC itu jadi pasukan penyeludup gitu? Bukannya pasukan bersenjata seperti Konoha, seperti TNI dan sebagainya misalnya. Kenapa jadi pasukan penyeludup gitu? Ini yang jadi pertanyaan besar. Kemudian, apakah bisa seorang militer gitu ya merangkap jadi pasukan ideologis agama, kemudian merangkap jadi pasukan penyeludup, ya kemudian menguasai ekonomi dan sebagainya? Apakah ini salah atau tidak? Bagaimana faktanya sebenarnya? Apakah ini alasannya kenapa Iran itu hancur lebur berantakan gitu? Kemudian baru-baru ini warga Iran diwawancarai ya. Lalu isi daripada wawancara tersebut, Iran itu sebenarnya sudah nggak kuat dengan kenaikan harga-harga karena faktor daripada inflasi dan lain sebagainya. Ada banyak faktor sebenarnya. Kemudian karena faktor perang ya, masyarakat Iran itu menderita banget gitu. Kemudian anehnya Presiden Iran bisa-bisanya pengen membantu NTT. Sementara Iran juga butuh dibantu. Kan nggak masuk akal gitu. Kenapa pemerintah Iran itu justru pengen membantu negara luar gitu ya kalau ada musibah, sementara negaranya juga nggak bisa kebantu gitu. Kenapa? Apakah pemerintah Iran itu pengen pamer gitu ya? Apakah mereka itu sok-sokan gitu ya? Apakah ini cuma propaganda biar kelihatan Iran itu baik-baik aja gitu padahal di dalam busuk? Bagaimana faktanya sebenarnya? Kita tahu bersama bahwa salah satu pengamat yang paling dibenci di Konoha itu adalah Pak Rizal Malarangeng. Pak Rizal Malarangeng itu orangnya tegas, tidak mau menutupi gitu ya. Jadi kalau A ya A, kalau B B gitu. Dia juga bicara by data gitu. Dia tidak asal mangap, dia tidak ngarang juga gitu ya. Kemudian, kenapa warga Konoha itu selalu benci dengan pengamat yang jujur gitu? Apa alasannya? Beda pendapat kan hal biasa kan. Kenapa Pak Rizal Malarangeng dibenci gitu? Bayangkan guys, ini sangat berbahaya sekali ya. Netizen warga Konoha itu dalam berpendapat juga mereka sudah intoleransi. Ya, bayangkan. Ini penting ya. Dalam berpendapat juga sudah intoleransi. Apalagi dalam perbedaan agama. Ya kan? Perbedaan pendapat itu kan hal yang biasa. Tapi warga Konoha itu sangat intoleransi. Buktinya apa? Pak Rizal Malarangeng. Saya, ada banyak konten kreator yang dibenci di Konoha gitu. Kenapa? Karena perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat aja sudah toleran. Apalagi beda agama ya kan. Agama itu kan lebih rumit lagi kan. Berbeda mazhab, berbeda aliran, berbeda aturan, lain sebagainya gitu. Itu kan lebih parah sebenarnya. Dalam hal sederhana juga kita sudah sangat-sangat intoleransi kan. Itu yang sangat berbahaya kalau saya perhatikan ya. Terutama netizen warga Konoha. Ini jarang dibahas guys. Ini jarang banget influencer yang ngebahas ini ya. Biasanya influencer itu atau konten kreator itu lebih memilih untuk mengikuti kemauan daripada netizen. Kalau netizen tuh pengennya misalnya Pak Rizal Malarangeng itu salah, maka konten-konten yang menyalahkan Pak Rizal Malarangeng itu akan naik gitu ya. Tapi konten-konten yang mengatakan Pak Rizal Malarangeng itu sesuai dengan data, datanya ilmiah dan sebagainya, oh itu akan dihajar gitu, seperti saya. Ya, jadi ini sangat berbahaya sekali. Boleh-boleh aja gitu ya, berbeda pendapat, asal pendapatnya itu jangan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Itu aja sih sebenarnya. Asal jangan bertentangan dengan yang namanya akal sehat. Kalau tidak bertentangan dengan akal sehat, kalau nggak bertentangan dengan yang namanya kemanusiaan, ya sah-sah aja gitu. Tapi kan kita tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat. Dari dulu, dari sekolah kita diajarkan seperti itu ya. Keluarga, orang tua nggak semua tapi di sekolah menurut ya. Orang tua kita kan
kadang berpikir seperti itu juga gitu. Itu yang kita tiru, kemudian lingkungan gitu ya, kemudian sekolah gitu. Guru-guru di Konoha nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Ya mayoritas guru-guru di Konoha itu tidak suka dengan perbedaan pendapat. Ya kalau kita membantah guru di Konoha itu kan kita akan dikata-katain, "Ah, apaan sih lu kencing aja belum lurus udah ngebantah guru." Gua udah tua, lu masih belum lahir. Nah, itu tuh ya yang bikin warga Konoha itu ketularan tidak bisa berbeda pendapat. Dari situ tuh kemudian oknum pemuka agama gitu ya. Oknum pemuka agama juga mengajarkan seperti itu. Oknum tapi ada jutaan orang gitu. Oknum pemuka agama kan sering mengatakan, udah nggak usah banyak tanya, ya cukup imani saja. Nggak usah pakai akal stres, pakai iman aja. Ya kan? Kalau misalnya kita mengatakan, ya kenapa bumi itu harus datar? Udah, lu jangan nanya-nanya, ya. Kalau misalnya kita mengatakan, kenapa bumi itu bulat ya, bukan datar ya? Lu jangan nanya-nanya. Lu nanya kayak Wahyudi aja lu, nanya-nanya mulu gitu. Kayak Yahudi aja pun nanya gitu. Kita itu kalau banyak nanya itu maka akan dikata-katain Yahudi gitu. Warga Konoha pasti banyak yang mengalami seperti itu kan. Coba tulis di kolom komentar. Kalian pernah nggak ngalamin waktu kecil ketika banyak nanya dikata-katain Yahudi gitu? Saya dulu pernah digituin waktu kecil. Kamu itu keras kepala ke orang Yahudi kan. Tapi ya sah-sah aja kalau berbeda pendapat ya kan. Cuman kita kan nggak terlalu suka dengan perbedaan pendapat. Karena dari kecil kita sudah dibiasain jangan terlalu banyak nanya. Tapi kita lihat sekarang ini. Apakah negara kita maju? Enggak kan? Apakah orang-orang Yahudi maju? Iya, mereka lebih maju dari ilmu pengetahuan. Memenangkan Piala Nobel itu paling banyak itu orang Yahudi kan. Itu buktinya. Kita dapat apa coba? Ya, dapat Nobel, kita nggak ada satupun yang dapat Nobel dari Konoha. Kagak ada yang dapat Nobel satupun. Ya, itu bukti bahwa negara kita tuh masih dihuni oleh warga SDM rendah. Kemudian, ya selain itu, kalau saya perhatikan, kalau misalnya nih ya, ada pasukan penyeludup, ya, seperti IRGC misalnya, itu sangat berbahaya sekali guys, kalaupun tujuannya untuk kepentingan negara. Kenapa? Karena pasukan IRGC itu punya senjata, kemudian mereka kan bisa aja misalnya nih ya, menjual minyak. Jadi kenapa pasukan IRGC ini disebut pasukan penyeludup? Karena mereka menjual minyak keluar gitu ya. Biasa dengan menggunakan transaksi orang lain gitu ya, atau negara lain, supaya harganya lebih naik gitu. Kemudian ya biasanya mereka menggunakan yang namanya identitas palsu gitu ya. Pokoknya gonta-ganti paspor gitu. Jadi makanya disebut sebagai pasukan penyeludup. Ya, biasa disebut dengan Quds Army ya. Quds Force atau Quds Army gitu. Pokoknya itulah namanya. Ya, ada pasukan tersendiri gitu yang mengurusi yang namanya perdagangan minyak gitu. Nah, justru ini yang bisa bikin potensi korupsi gitu. Bayangkan kalau seorang tentara itu yang punya senjata, punya otoriter, punya kuasa, dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh lembaga dan lain sebagainya, ya mereka makin mudah melakukan korupsi dong ya kan. Mereka dilindungi oleh undang-undang, ya, dilindungi oleh semua hal ya dilindungi. IRGC itu kan dispesialkan ya. Ya, sehingga mereka bisa aja menjual minyak gitu ya. Lalu mereka bikin rumah di luar negeri gitu ya kan. Uangnya tidak kembali ke Iran gitu. Makanya Iran itu salah satu negara paling korup gitu. Kalau minyak mereka itu misalnya dijual dengan jujur misalnya nih, nggak di markup atau segala macam gitu, nggak dikorupsi, mereka sudah setara dengan Dubai gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi gini, ya, kalau kita perhatikan, justru sumber daya alam Iran itu lebih banyak daripada
sumber daya alam Konoha. Konoha itu nggak masuk 10 besar negara sumber daya alam terbesar di dunia. Nggak ada. Kita nggak masuk, guys. Yang masuk itu adalah Iran, nomor 4. Menurut data dari Detik Finance ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Kita bicara by data ilmiah, bukan berdasarkan opini. Ya, jadi Iran itu masuk ke 5 besar negara paling kaya sumber daya alam di dunia, di seluruh dunia. Ya, hampir setara dengan Amerika, setara dengan China gitu ya. Walaupun daerah Iran itu nggak segede Amerika, nggak segede China, tapi kandungan mineral, kandungan sumber daya alam itu gila-gilaan. Ya, jadi Iran itu harusnya sudah makmur gitu ya. Harusnya Iran itu sudah luar biasa, negara superpower kalau mereka nggak korupsi. Lalu kenapa mereka korupsi gitu? Apa alasannya? Ya karena mereka nggak jujur gitu. Kenapa mereka nggak jujur? Mereka kan rajin ibadah gitu. Ibadah itu nggak jaminan orang jadi jujur. Justru dengan beribadah tiap hari itu kan bisa aja menyembunyikan kedoknya. Oh, itu kan soleh. Gak mungkin dia mencuri. Dia kan agamis. Gak mungkin dia mencuri. Nah, kalimat-kalimat seperti ini atau prinsip seperti inilah yang dimanfaatkan oleh IRGC sehingga mereka bersembunyi di balik agama gitu ya. Siapa aja bisa berpotensi jadi korupsi. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Saya sering mengatakan, korupsi itu bersumber dari apa sih? Korupsi itu kan sudah ada DNA di setiap manusia. Siapapun orangnya berpotensi untuk korupsi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena zaman manusia purba, zaman dulu, ketika manusia purba berburu, buruan yang paling banyak diserahkan itu biasanya ke siapa? Ke orang yang paling berpengaruh gitu. Ya, misalnya saat berburu yang paling berpengaruh dalam perburuan itu siapa? Nah, orang yang paling berpengaruh nanti akan bebas ngebagi ya hasil buruannya ke keluarganya, ke orang terdekatnya dan sebagainya. Jadi dari dulu emang sebenarnya sudah ada potensi korupsi. Bukan udah ada korupsi, udah ada praktek korupsi jutaan tahun yang lalu terus berlanjut gitu. Jadi kita itu sebenarnya punya DNA korupsi. Semua manusia itu punya DNA korupsi tanpa terkecuali. Jadi lebih baik saling curiga daripada saling percaya ya dalam masalah korupsi ya. Justru kalau kita saling percaya, oh dia kan agamis, dia kan bawa agama, dia kan tiap hari pakai peci, pakai sorban, dia kan tiap hari baca kitab suci, nggak mungkin dia melakukan kejahatan, nggak mungkin dia korupsi, yang benar aja. Lu kali yang korupsi, nah warga Konoha kan gitu, tertipu gitu ya. Ya walaupun manusia itu beragama, DNA korupsi yang ada di DNA manusia itu tidak akan bisa hilang. Karena itu tertanam dari semenjak manusia purba. Terus gitu ya. Korupsi itu kan terjadi bisa aja bukan karena kejahatan, tapi karena cinta. Lah, kok cinta? Jadi gini, misalnya nih kita cinta sama keluarga kita, ya. Korupsi itu kan tidak hanya berupa uang ya. Ada yang kolusi, nepotisme gitu. Misalnya nih gue jadi bupati nih, gue cinta nih sama keluarga gue. Ya bisa aja keluarga gue itu gue taruh di posisi yang lebih strategis, jadi staff misalnya, tanpa tes gitu. Itu kan bisa aja kan. Kemudian karena gue punya kuasa misalnya jadi bupati kan punya kuasa, ya bisa aja orang ngasih duit ke saya, uang terima kasih gitu, bukan sogokan, uang terima kasih. Ya saya ambil gitu. Ya, bisa aja seperti itu. Jadi manusia itu semuanya berpotensi untuk korupsi. IRGC juga seperti itu ya. Makanya negara-negara maju itu menghindari namanya negara agama. Kalau negara agama itu bisa bikin kita jadi negara maju, kenapa kita tidak jadi negara agama ya kan? Itu yang jadi pertanyaan besar. Ya, justru negara-negara maju dunia ini bukan negara-negara agama, bukan. Negara-negara agama itu justru negara paling korup, salah satu paling korup di dunia gitu. Ya saya tidak asal mangap ya, menurut data seperti itu. Negara paling religius di dunia ini negara apa? Konoha. Konoha itu kan salah satu negara paling korup. Afghanistan, negara paling rajin ibadah, dan lain sebagainya. Itu korup semua gitu. Suriah, korup ya.
Jadi negara paling korup itu biasanya negara yang sangat religius. Nggak semua ya, tapi di sekelumurnya banyak koruptor di sana. Karena koruptornya itu bersembunyi di balik yang namanya agama. Ya, coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya Warga Intelektual, salam profesional.